Aplikasi mengenali suatu pesan ataupun suatu berita itu kategori hoax-nya berapa persen. Kenapa kategorinya berapa persen? Karena data latih yang diisi di sini ya, data pintarnya itu hanyalah data hoax saja, ya kan? Jadi jika ada suatu tulisan nih, misalnya kita tentukan nih, kalau dia 70% mirip dengan yang ada di data latih, maka dianggap hoax-nya gitu ya. Artinya kita tidak mencari pesan apa ya, bahwa data itu tidak hoax ya, atau hoax ya. Apa? Kita hanya pengen tahu dia kemiripan dengan database hoax-nya itu berapa persen. Karena kita tidak memasukkan data latih tidak hoax. Ya, yang tidak hoax. Oke. Okay? Ya, seperti itu. Kemudian makanya di sini yang dicari adalah kemiripan dengan hoax-nya berapa persen. Seperti itu. Kemudian untuk apa itu namanya, metode yang digunakan di sini menggunakan Quotient Similarity. Oke, kurang lebih konsepnya seperti ini. Ada suatu kata, misalkan ini, ya, atau apa kabar. Nanti kata itu akan digabung dengan seluruh database yang ada. Ya, kalau kita lihat di sini database yang di sini, contohnya atau kita lihat di sini data latih. Ini contoh data latihnya baru dua ya, semua baik pada waktunya, halo apa kabar, misalkan ya. Jadi ini adalah token ya. Jadi seluruh token yang ada di database, ya, token itu adalah kata ya, kata-kata yang ada dalam database digabung semuanya, dicari unifikasi artinya tidak ada yang berulang, betul? Dikembalikan ke kata dasar juga, betul? Ini dijadikan token. Token itu artinya dia satu kata satu kata satu kata satu kata. Dalam satu kalimat itu berapa kata-kata dan Betul. Ya, artinya digabung. Kalau dia berulang, contoh kayak ini tadi, misalnya dia berulang, misalkan dia berulang ya, ada nggak yang berulang di sini? Misalnya di sini ada pada, di sini ada waktunya, di sini ada waktunya, makanya disebut hanya satu aja. Ya. Jadi ini sama ini digabung, kemudian jadilah token keseluruhan ini tadi. Setelah dapat token, nah baru yang ditanyakan dibandingin dengan seluruh token. Yang ditanyakan halo apa kabar, dibandingin dengan seluruh token. Ya. Dia ada di mana saja. Halo apa kabar ada di pertanyaan key to question pertanyaan ini. D1, D2 itu ada. Dia ada di dokumen mana? Oh, dia banyakkan di dokumen 1. Ya. Ya, oke, seperti itu contohnya. Di dokumen 2 oh dia kebetulan nggak ada. Yang ini ada di dokumen 2. Habis itu kita nyari nilai apa tuh namanya? Data frekuensi artinya di jumlah ya. Di jumlah ada 2 2 2 2. Kemudian kita cari nilai lognya yaitu log 2 per 2. 2 di sini, 2 di bawah ini maksudnya 2 ini ya, 2 dokumen ya. 2 dokumen, 2 dokumen, 2 dokumen. Oke, seperti itu. Ini kategorinya mestinya sih ini kategorinya hoax sebenarnya sih. Kenapa? Karena memang dia yang di database itu kategori yang hoax semua ceritanya kan gitu. Oke, kita akan ngebahas tentang rumusnya coba. Tentang bagaimana rumus pembahasannya. Oke, kita masuk aja ke halaman indeks. Ini bug-bugnya banyak ya, dot bug ini ntar dihapus saja yang dot bug ini, backup ya, nggak pakai ini harusnya. Ya. Ini menunya menu apa? Apa bedanya sih antara data uji dan analisa? Data uji itu kita nginput, nulis ya. Nah, nanti untuk analisa kita bisa milih mau ngedit yang mana, mau ngecek yang mana. Kalau yang ini dia ngambil data yang terakhir di input. Halaman TF-IDF. TF-IDF itu TF-IDF itu ini dia. Oke, ini referensinya dari sini. Ya, bisa dilihat nanti. Oke, start time itu artinya dia ngitung. Pertama kali aplikasi dijalankan, waktu menunjukkan jam berapa, detik berapa. Nanti pas prosesnya selesai,
dia bisa ngitung selisih waktu. Betul. Oh, proses ini butuh waktu 5 detik, 7 detik dan sebagainya. Itu untuk informasi aja. Secara default dia ngambil descending ya, ngambil data yang terakhir. Tapi kalau dia ada ID ini maksudnya kalau dia mencet salah satu ini nih, ngeklik ini kan ada atasnya ada ID nih. Oh ya, oke. Ya. Kalau ada ID berarti dia memproses yang ada ID tadi. Berarti dia lari ke bawah sini nih. Tampilkan data uji yang ID-nya sekian, kan gitu. Kalau nggak ada ID karena dia mencetnya langsung kemari, maka dia ngambilnya yang descending, ambil data uji yang terakhir. Oke? Kebayang ya? Oke. Data uji itu kolomnya apa saja? Ini dia kolom-kolomnya ditarik, siapa yang uji, kapan dia nginput data pengujiannya dan sebagainya. Bobot rekap hasil itu masih kosong harusnya. Ya, ini masih kosong karena belum terproses. Oke, ini menampilkan data ini, ya kan, standar HTML ya, TRTD tabel. Nama ujinya siapa, judul uraian dan sebagainya. Ya, nama uji, judul uraian itu siapa tahu dia ada tambahan kata-kata ya. Oke. Jadi sebenarnya yang diproses di sini itu gabungan antara judul dan uraian. Strip ini kan bukan tanda penting ya, berarti kita tambahin di indeksnya itu supaya dia hilang. Dia sebagai stop word, masukin lagi di sini. Kalau ada strip hilang, gitu maksudnya ya. Hilang stripnya, bukan kata penting. Jadi kalau ada kata yang karakter yang perlu dikasih, tambahin lagi di sini. Stop word itu kan menghilangkan kata bantu yang meliputi ini kata-kata bantu ini maupun angka maupun tanda baca. Oke, kita pakai library ini ya, library Sastrawi ya. Library Sastrawi itu sudah ada di sini. Sastrawi ya. Sastrawi itu maksudnya apa sih? Sastrawi itu intinya adalah koleksi kata-kata bahasa Indonesia. Misalkan bagi, ya, beli itu kata dasar bahasa Indonesia. Jadi jika ada suatu kata atau token kalimatnya begini, membagi, dia ngecek membagikan, dia ngecek di dalam kamus sastrawi. Ada nggak kata-kata bagi di dalam sini? Oh ada, maka jadinya bagi. Kalau nggak ada di dalam sastrawi kamus, maka dia dianggap itu sebagai kata baru. Ya, oke. Nah, jadi dia memanggil sastrawi. Intinya dia memanggil sastrawi. Dia manggil langkah pertama sebenarnya dia cleansing ya. Cleansing itu apa? Ngirangin tanda baca. Siapa tahu ada tanda HTML lah, HTML bold, ya kan, italic gitu ya. Itu dihilangkan. Langkah pertama gitu. Dia menghilangkan tanda-tanda baca karakter lah ibaratnya, cleansing ya. Yang kedua, dia melakukan hurufnya dikecilin, takutnya ada huruf besar huruf kecil, betul. Habis itu takutnya dia belum ASCII normal ya, masih ada karakter-karakter aneh lah. Karakter-karakter aneh itu misalkan seperti ini. Nah, kayak gini dulu aneh-aneh gini ya. Dia mencoba untuk membersihkan, cleansing ya. Kemudian dia masuk ke stemming. Jadi dia kembali ke kata dasar. Oke. Jadi isi konten itu yang diproses adalah gabungan judul dan uraian. Habis itu dikecilkan lagi, takutnya ada dari kamus stemming itu yang ada huruf besarnya, jadi dikecilin lagi. Habis itu stop number, hilangkan angka-angka. Oh ya. Stop word itu menghilangkan kata-kata bantu yang ada di indeks ini ya. Ini dia nih. Ini dia. Kebayang ya? Bayang? Oke. Kemudian habis itu karena dia di replace ya kan, diganti, ada banyak kata yang hilang karena dia bagian dari kata bantu ataupun
angka-angka, maka takutnya ada kalimat yang spasinya dua kali. Maka spasi yang dua kali ini ya diganti dengan kosong. Ya. Ini spasi dua kali maksudnya. Ini spasi dua kali maksudnya. Satu, dua. Jadi kosong. Kalau iya setiap kata itu diganti. Oke. Setelah itu baru kita masuk ke array Unix. Artinya apa sih array Unix? Kata yang sama itu dihilangkan. Ya, kata yang sama hilangkan. Dapatlah array Unix. Array Unix itu ini dia jadinya. Ini dia. Halo apa kawan? Ya, ini gabungan seluruh kata. Sama seluruh pertanyaan. Jadi ini gabungan dari pertanyaan, dokumen satu, dokumen semuanya. Digabung. Kalau di sini saya buat namanya gabungan. Oke, di sini secara garis besar dia permain array ya. Array itu ibaratnya looping. Satu variabel looping. Kalau contoh di sini misalkan ya array rstem ke 0 adalah stemming. Stemming ini jadi rstem itu variabel pertama. Jadi kalau kita rangkum di sini rstem yang ke 0 itu adalah pertanyaan tadi yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan. Terus rstem 1 adalah dokumen 1. Isi daripada dokumen 1. Rstem berikutnya isi dari dokumen 2 dan seterusnya. Intinya gitu dia. Dalam hal definisi tadi. Nah, setelah dia mengisi rstem ya, itu maksudnya apa sih diisi rstem itu? Supaya kita tahu nanti ini miripnya dengan dokumen nomor berapa tuh tahu. Oh, paling mirip dia dengan dokumen ini kemiripannya sekian persen. Oke. Kita langsung aja di sini ini label ya DF, IDF, PDF ini label yang atas ini. Ya ini sama label juga KID 1 U-nya kan U sama dengan berapa I per 1 I-nya dari 0 jadi dari 1 U jadi apa nih KID 1 KID 2 KID 3 dan seterusnya ya kan KID 1 KID 2 dan itu labeling. Kata didapat dari array Unix. Array Unix itu tadi gabungan seluruh dokumen dan pertanyaan. Kata 1, kata 2, kata 3. Nah, habis itu dia hitung kata. Kata ini di dalam ini ada berapa jumlahnya? Kata halo di dalam dokumen 1 ada berapa jumlahnya? Ya kan? Kata halo di dokumen 2 ada berapa jumlahnya? Kata apa di dokumen 1 ada berapa? Karena di sini array stem ke J itu J itu tadi increment dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Kata ya kan, kata halo di dalam dokumen 1 ada berapa? Kata halo di dalam dokumen 2 dan seterusnya. Diisi dalam variabel M. M itu nanti ngisiin. Nanti prosesnya di M berarti ini. Oke, jumlah datanya ada berapa? Jumlahnya itu jumlah totalnya ya. Oke. Ini tambah ini dibagi apa nyebutnya? Jumlah dokumennya ada 2. Dan seterusnya. Sama looping nih, namanya juga increment ya. Dia akan looping. Jumlah K itu jumlah data trainingnya ibaratnya ya. Jumlah datanya. Ditambah 1 kenapa? Karena dia ada pertanyaan. Jadi seluruh dokumen yang ada 2 ditambah 1 dokumen pertanyaan. Jadi ada 2 tambah 1 ada 3 dia. Oke. Dikali ini kan sesuai dengan rumusnya. Ini di mana nih? Ini kebetulan contohnya habis ya. Enggak ada dokumen yang lengkap ya. Perkalian ini. Q kali DF, D1 kali DF, D2 kali DF, D3 kali DF dan seterusnya. Itu rumus lah ya, perkalian iterasi. Jadi nggak mungkin dia perkalian hilang dari sini ke sini, nggak mungkin. Pasti dia sejajar.
Oke, dapatlah total intinya. Terus nanti ngitung total di bawah sini. Ya, ngitung total. Ini array lah ya. Ini akar-akar tuh apa? Karena memang di sini nanti ada akar. Ya, kalau di situ ada akar ya, yang sudah lengkap datanya ya. Ini karena dokumennya sama sih yang diinput. Coba kita lihat dokumen lain yang apa yang agak beda. Ini dia nih agak banyak. Nah, ini ada nilainya. Itu tadi kemarin log 10 ya? Lah, betul sekali log 10. Kan ada log 1 ya, ada log 100 ya, log 10. QDF kali QD1. Jadi QDF dikali QD1. Ini kali ini kali ini ya. Ngitung peluang aja sebenarnya ini. Terus sampai habis itu di total baru ini di akar. Kalau ini akar dari 0,06 0,24 ya. Nanti yang dipakai itu akar jumlah yang bawah-bawahnya yang dipakai sesuai rumusnya ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini 0,06 ya, angka 0,06 ini nilai dari QDF QD1 ini ya, dikali ini QDF ini IDF kali D1, oke, dibagi apa nih? 217.017. Oke. Ya di sini dia nih di belakang nggak kelihatan. Nah, ini ya jumlahnya kelihatan nih. Nah, ini rumus kosin. Rumus kosin itu nyari bobot yang tertinggi. Nanti dari sini manakah yang tertinggi? Ya, oh dia kategori yang pertama nih. Cuma di sini harusnya ada persentase ya. Berarti ini kemiripannya 16% nih maksudnya nih. Kalau kali-kali 100, dia mirip dengan yang atas nih. Dia mirip dengan dokumen satu. Karena dokumen satu itu udah pasti hoax ya kan. Oke, kita lihat di sini nilai akurasinya berapa. Seperti itu. Ini kebetulan sama nilainya ya. Sini dua. Satu satu satu. Satu. Ya. Ya itu bermain array. Array itu dolar, variabelnya kotak-kotak. Oke. Di sini ada juga metode bubble sort. Metode untuk mengurutkan dari tinggi ke rendah. Ibaratnya gini, data ke 5, jika data ke 5 kurang dari data ke 6 kan A plus 1. 5 kurang ke 6 maka tukar posisi. Jika data ke 5 kurang data ke 6, namanya maju, ini pindah ke belakang. Bubble sort. Kalau kita nggak pakai bubble sort, ini kita urutkan, yang ini ketinggalan, nggak ikut muter, ya kan? Kalau bubble sort kan ini muter, ya, ini muter misalkan, ini ikut muter semua. Oke, dapat data, dia langsung dihitung waktu selesainya berapa, ya, dapatlah dolar waktu proses sekaligus dia mengupdate. Kan tadi di awal belum dapat tuh nilai rekapitulasinya, belum dapat normalisasinya, belum dapat bobot. Ya, bobotnya belum dapat. Nah, nanti kita tentukan tuh bobotnya mau berapa persen. Jika bobotnya kemiripannya sekian persen maka dianggap hoax. Oke.